Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Beberapa waktu belakangan ini, Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat menjadi sorotan publik tanah air, lantaran telah membuat heboh dengan segudang kontroversi dan kesesatannya. Pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, diduga memberikan pendidikan ajaran sesat kepada para santrinya. Berikut ini beberapa di antara kesesatan yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang telah Mimin rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, mencampur jemaah laki-laki dan perempuan ketika sholat berjamaah. Hal tersebut terungkap saat beredarnya video sholat Idul Fitri di Al-Zaitun yang dinilai tak biasa, lantaran mencampur saf wanita dengan saf laki-laki. Terlihat jamaah wanita bisa berdiri paling depan sejajar dengan saf laki-laki. Selain itu, saf juga terlihat begitu berjarak. Kesesatan yang kedua, mengubah kalimat syahadat. Pondok Pesantren Al-Zaitun mengubah syahadat dari tiada Tuhan selain Allah, menjadi tidak ada negara selain negara Islam. Dan kesesatan yang ketiga, menyatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang menyatakan kalau Al-Quran hanya karangan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan kalam Allah, tapi kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu, sebut Panji Gumilang. Kesesatan yang keempat, sebut sholat 5 waktu tak wajib. Sholat 5 waktu bukanlah wajib bagi ajaran di Al-Zaitun, sehingga sholat bisa dilaksanakan sesukanya. Yang kelima, perempuan menjadi khatib Jumat. Sholat Jumat lazimnya dilakukan oleh laki-laki, dan yang menjadi khatibnya harus laki-laki. Akan tetapi kalau di Al-Zaitun, perempuan diperbolehkan jadi khatib sholat Jumat. Yang keenam, mengganti salam umat muslim dengan salam Yahudi. Panji Gumilang mengajarkan salam Yahudi sambil berdiri dan bernyanyi. Yang ketujuh, ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu. Panji Gumilang juga menyebutkan, kalau menunaikan ibadah haji bisa dilakukan di Al-Zaitun, dengan mengelilingi pesantren yang luasnya mencapai 1.200 hektar tersebut, dengan cara mengendarai mobil. Yang kedelapan, pemerasan berdalih infak. Di Al-Zaitun ada penarikan iuran paksa dengan jumlah miliaran rupiah, dengan dalih untuk uang infak. Jika tidak bisa membayar, pihak Al-Zaitun menawarkan cara lain untuk melunasi infak, yaitu dengan menjual diri. Santri wanita disebut sampai menjual diri dan rela digilir demi membayar uang infak tersebut. Di tengah hebohnya kasus ajaran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang belum terselesaikan, publik tanah air kembali dihebohkan dengan beredarnya video terkait Pondok Pesantren Al-Kafiyah yang diduga juga menganut ajaran sesat. Di video yang diunggah di kanal YouTube Gubes Mamas Karyo tersebut, terlihat Ponpes Al-Kafiyah mempercayai bahwa dosa dapat dihapuskan dengan membayar mahar sejumlah uang. Selain itu di Ponpes Al-Kafiyah tersebut disebutkan juga memperbolehkan wanita mengimami pria ketika sholat berjamaah, dan seseorang yang telah bergabung dengan pengajian di Al-Kafiyah mendapatkan izin untuk satu rumah atau satu kamar dengan santri perempuan. Video tersebut lantas viral dan menuai beragam reaksi dari warganet. Dan selanjutnya lagi, jauh sebelum heboh kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun, beberapa tahun yang silam, publik juga pernah dihebohkan dengan munculnya pesantren aliran sesat bernama Pondok Pesantren Al-Makfulah, pesantren yang berada di Cirebon, tepatnya di Jalan Raya Sunan Gunung Jati Klayan. Disebut aliran sesat lantaran pimpinan pondok tersebut, yakni Kiai Kaharudin Abdul Qadir Jailani atau disebut juga sebagai Mama Guru Syekh Klayan, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Pondok pesantren yang didirikan sejak tahun 2007 ini akhirnya ditutup paksa di tahun 2014. Pesantren di Bandar Lampung ditutup sementara oleh Pemkot Bandar Lampung. Penutupan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ulum yang berada. Dan selanjutnya lagi pondok pesantren yang diduga aliran sesat adalah Pondok Pesantren Nurul Ulum. Pondok pesantren yang berada di Kecamatan Keming, Kota Bandar Lampung ini dinyatakan sesat atau menyimpang dari agama Islam oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung. Lantaran pemimpin Pondok Pesantren Yayasan Nurul Ulum yang bernama asli Adi Suhandoyo mengakui kalau dirinya sebagai Nabi akhir zaman setelah Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah Padepokan Syekh Sangga Bintang Pratama.
Pada tahun 2016, publik tanah air juga pernah dihebohkan oleh padepokan sesat yang didirikan oleh Abdul Mujim bersama dengan 5 orang rekannya. Padepokan yang berlokasi di Kampung Waru, Desa Medalsari, Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat ini dianggap sesat karena menjanjikan para pengikutnya bisa masuk surga hanya dengan membayar 2 juta rupiah kepada Abdul Mujim selaku pimpinan padepokan tersebut. Para pengikut padepokan tersebut memiliki syahadat sendiri, dengan mengganti kata Muhammad dalam syahadat dengan kata Mujim, karena Mujim mengaku dirinya adalah nabi. Selain itu, dalam ajarannya, Mujim menyebutkan kalau melakukan sholat di rumahnya sama dengan melakukan sholat di Masjid Nabawi, dan air zam-zam telah pindah ke sumur di rumahnya. Nah, itulah deretan pondok pesantren dan padepokan yang telah membuat heboh publik tanah air akibat kesesatannya. Bagaimana tanggapan sobat semuanya? Silahkan tulis komentarnya. Terima kasih.